jalur sebelah kiri. Ingat, ini adalah crankcase CB. Nah, sekarang Lemono tunjuke ya. Di sini adalah lubang inti dari penghisapan jalur oli yang mengarah ke, karena di sini kendalanya juga pada tenaganya rawono, Mas. Tenaganya hilang total ya. Nah, sekarang kita ukur dari pas ini oleh putarannya berat. Oke, kita cek kembalinya. Mati. Nah, kesini. Oke, sininya agak cepat, majunya agak cepat. Kemudian oke, motor sudah mau nyala. Oke, selamat pagi. Kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, kali ini di depan kita ini ada motor CB. CB ini sudah puluhan tahun tidak dipakai dan rencananya mau dihidupkan kembali. Pajak sudah dihidupkan. Nah, oke, dan sekarang kondisinya apa ini, CB100E kayak punya Lemono kalau nggak salah ya. CB100E yang dulu yang warna hitam ya. Oke, nah sekarang di sini proses penggantian motor ini sebelumnya sudah dilakukan perbaikan pada mesin sampai dia itu ganti blok tetapi tidak ada tenaganya gitu nggih. Nah, sekarang Lemono jelaskan di bagian sini. Si bagian motor ini mintanya itu pokoknya tenaganya penak. Nah, untuk tenaga penak itu Lemono sudah mengulas bahwa seleranya masing-masing. Oke, nah di sini kalau ingin tenaganya enak ada beberapa pilihan. Enak versi block up ini ataukah enak versi setrukan Tiger, itu berbeda. Nah, ini nanti keputusannya setelah Lemono bongkar harus bagaimana gitu, nanti ada dapat keputusannya. Oke, dan sekarang dinyalakan mesinnya di Sebli. Kita coba nyalakan mesinnya karena mesin ini juga suaranya kasar banget ya. Nah, oke. Bahasa ini yang sebelah ini, sebelah kanan ya, kasih kasih. Saiki tumpahno masukno beli dengure sak pira. Pajeke anyar, plate anyar. Oke, cukup beli. Nah, wok ini ya. Oke, dan di sini Lemono akan menjelaskan sedikit tripat beli. Tripat. Paten mesin ini. Oke, dan kita cek bagian motor ini ya. Yang pertama di sebelah kanan ini sudah katanya sudah dirombak menggunakan, bisa digunakan kaki 1000 atau bisa juga menggunakan dengan tipe CBK2 sendiri, yaitu pakai gigi dalamnya kotak-kotak. Coba naskluk sing rombaan sing bagian koplengnya beli. Nah, sebentar Lemono ambil contoh ya. Karo nenek draft gear sing ngarep tak beli, sing kaki 1000 beli. Oke, dan di sini Lemono ambilkan contoh maksudnya yang punya itu seperti ini. Nah, ini bisa rombakannya kan aslinya giginya kotak. Nah, kotak-kotak ini asli giginya. Kemudian sudah dirombak menggunakan kaki 1000. Lah, itu cuman dibelah tengahnya aja. Nah, jadi kaki 1000 ataupun draft gear tipe Tiger maupun GL itu sudah bisa terpasang. Oke, nah kemudian untuk beberapa perombakan itu ada terjadi kemiringan pada bagian as ini ya. Bisa pertama jadi dengur,
kemudian bisa loncat-loncat, macam-macam faktornya kalau pembikinannya tidak posisi tengah. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Intinya di bagian as ini, as kruk yang motor atau di motor nempel ini kondisinya sudah dirombak sama seperti as kruk ini. Oke, nah sekarang kita lanjut. Oke. Dan kemudian ini nanti lek mono bedah dulu, kita cek kondisinya. Kemudian nanti lek mono ulas itu enaknya bagaimana dan pilihannya seperti apa. Oke, sekarang mesin kita bongkar dulu ya. Mesin kita bongkar dulu, kita akan melakukan proses penurunan mesin. Oke, nah sebenarnya basic yang punya itu minta menggunakan apa namanya? Menggunakan semuanya standar. Tetapi kondisi di sini itu ada blokomnya menggunakan kayaknya Magtech. Sepertinya nanti kita bongkar saja. Oke, dan si bagian koplingnya ini menggunakan as kecil ini. Nah, PR kita adalah bagaimana supaya bak ini nancep tetapi dengan per yang lebih kaku dari standar ini. Nah, itu PR kita. Oke. Karena kalau tidak seimbang dengan tenaga, maksudnya gini, ketika kita per lebih kaku ya, lebih kaku banget, terlalu kaku mengakibatkan as ini tidak kuat ataupun gampang patah karena di dalamnya mengarah ke sini itu ada seal di bagian ini. Bagian seal itu dia itu diameternya lebih kecil karena untuk tempat seal tersebut, sehingga apabila panas berlebih dia itu biasanya terjadi patah apabila terlalu pernya kaku, per koplingnya terlalu kaku. Nah, kemudian apabila kita memperbesar tenaga dan pernya tidak dibikin lebih kaku, otomatis tenaganya nanti akan berkurang karena terjadi slip saat gas atas. Itu PR kita ya, nanti kita proses sambil jalan. Oke, nah sekarang kita turun ke mesinnya dulu, kita cek kondisi dalamnya, kita biak beli. Lanjut. Oke, dan sambil kita bongkar, Lemono lupa menyebutkan bahwa kendala bagian motor ini oli sering sekali tidak lancar ketika mesinnya panas. Gitu nggih, itu cerita yang punya ya. Ketika dingin dicek lancar, tetapi kalau panas itu tidak lancar. Oke, mesin CB. Ketika panas oli tidak lancar, apakah penyebabnya? Ya, dikarenakan pada pelumasan sendiri itu hal yang paling penting. Karena bagaimanapun kondisi mesin, sebagus apapun kondisi mesin, apabila oli tidak lancar itu mengakibatkan fatal pada mesin itu sendiri. Nah, ini oli ini di sini ada noken as dan pelatoknya ini baru. Ya, kelihatan sekali bahwa si bagian noken as dan pelatoknya baru. Ya, baru. Pelatoknya juga baru, tetapi di sini sudah haus. Sudah haus. Ketok ora iki. Nah, ya sudah kelihatan haus ya. Oke. Nah, sudah bergelombang. Kemudian untuk noken asnya sendiri. Noken asnya sendiri ini juga sudah mulai aus. Nah, di bagian ujung ini. Nah, kelihatan ya. Oke, apabila noken as aus sedikit seperti ini, biarpun sedikit, ingat noken papas ya. Noken papas itu aus sedikit pun dia itu akan bermasalah pada buka tutup klep. Nah, ini sama ya. Noken as biarpun aus sedikit, maka perputaran ataupun buka tutup klep nantinya akan tetap melakukan terjadi perubahan ataupun tidak seimbang, sehingga waktunya menutup rapat dia belum menutup rapat atau sebaliknya ya. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita cek dari kondisi kita selah dari bagian motor ini. Oke. Di sini Lemono pernah melakukan di video sebelumnya yang penontonnya sampai jutaan. Nah, sekarang kita lakukan kembali. Nah, banyak yang membuli bahwa ngejur setangnya ajur. Walah, Mas. Ayo, diondel beli. Ajur jari ini sapa to? Ora tau ndelok setang wong masang setang lho. Polnya apa-apa beli, ngawain dulu oli soalnya. Oke, nah ngono loh, sing semangat. Oke, sabar beli. Oke, dari sekian ratus putaran askruk, si olinya ini belum muncul. Oke, iki padahal ketika mesin hidup, deg itu oli sudah muncrat ya. Nah, oke, nah sekarang dilanjut ke beli. Oke, gak apa-apa, pengalaman. Nah, ini baru keluar, oke. Tapi rasa-rasen oli ini. Oke. Oke, beli, wes positif.
Di sini sudah positif bahwa perputaran askruk dengan keluarnya oli tidak seimbang. Yang pertama ini ada permasalahan pada jalur, ya. Yang keduanya pada pompa, yang ketiganya jalur sebelah kiri yang berada di crankcase yang kemarin monobor. Ini nanti kita juga melakukan pembesaran pada jalur oli ini sebelah kiri, ya. Nanti cek aja videonya di YouTube dan sudah banyak sekali Lemono YouTube, ya. Nah, di sini Lemono akan menanggapi dari kolom komentar yang itu setangnya rusak, Le. Kalau setangnya rusak, kalau jamin setangnya rusak, ini kan di dalam ada olinya, Mas. Di dalam ada olinya. Pergerakan ini kelihatannya neplek-neplek ke bagian apa ini namanya? Crankcase, ya. Nah, ini mungkin teman-teman akan berpikir rusak. Kita perhatikan dulu. Kita perhatikan dulu kondisi yang pertama. Yang Lemono selah-selah dulu di bagian askruk pertama kali. Apa yang diperhatikan, Dek? Yang diperhatikan adalah setrukannya. Dia itu setrukan over ataukah bukan setrukan? Iki, Mas. Nah, ini gak setrukan loh, Mas. Ini pabrik loh, standar pabrik loh. Nah, ini standar pabrik, belum setrukan sama sekali. Oke. Nah, sama juga prosesnya itu seperti masang setang. Kalau baru melihat itu akan, waduh ya rusak kabeh, Mas. Mau setangku buat tutui, bandulku buat tutui gitu ya. Tapi gak masalah, Mas. Di sini Lemono hanya mencari penyakitnya. Lemono fokus adalah mencari penyakit dari oli ini nyembur. Oke, ya, jadi seperti itu. Kalau berpikir rusak dan bagaimana, monggo, karena Lemono saat nyelah tanpa diikat si bagian setang piston ini juga mikir. Dalam artian kondisinya ini setrukan atau tidak, setangnya bagaimana, itu juga Lemono sudah pikirkan matang-matang. Terima kasih. Lanjut, ini permasalahan yang pertama jalur, yang keduanya ada permasalahan pada bak kiri. Jalur bak kiri yang mengarah ke pompa oli. Lanjut. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian pembedahan mesin ini, ya, bagian bedah mesin CB ini. Oke, nah yang pertama di sini, kan sudah kondisi dibesarke, ya, dibesarke. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa blokopnya punyanya Mac kok tidak sekalian jenis Pro, gitu ya pertanyaannya. Tetapi tidak masalah, Mas, ya, karena apa? Setiap mekanik penemuannya masing-masing, intinya gitu, ya. Tapi yang disayangkan adalah ini tidak salah, tetapi yang disayangkan adalah kenapa ini sudah diperbesar loh, kok cuman dia itu dipunyanya Mac yang dipasang blokopnya Mac. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Rata-rata untuk bagian CB ini bawaannya itu bukan plastik, tetapi dari giginya pompa oli pun dia itu dari bahan besi, sehingga kalau aus itu jarang banget terjadi. Nah, terus permasalahannya balik dari bagian motor ini. Permasalahannya yang pertama adalah jalur sebelah kiri. Ingat, ini adalah crankcase CB. Nah, sekarang Lemono tunjukin, ya. Ini sudah ada juga di video Lemono saat perombakan bagian oli tersebut tidak lancar. Yang pertama, crankcase sebelah bagian nomor mesin. Saya tak tunjukin. Ini sering terlewatkan. Sering sekali Lemono membuka mesin itu sering terlewatkan. Oke. Di sini adalah lubang inti dari penghisapan jalur oli yang mengarah ke pompa. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Saya tak dekat ke. Ini karena sudah Lemono bahas berkali-kali, tetapi teman-teman masih banyak yang bertanya, ya. Nah, di sini, Mas, Lemono jelas ke. Ini bagian lubang ini. Jadi sirkulasinya Lemono jelas, ya. Bagian lubang ini apabila kecil, penghisapannya pun ngoyo. Tetapi apabila lubang berlebihan, penghisapannya pun juga tidak sehat karena nyembur ke atasnya, ke bagian blokop itu nyembur. Bukan menghisap lagi, Le. Dari sini dihisap pompa oli, kemudian disemburke ke arah blokop. Jadi si bagian penyemburan ini tidak boleh over besar dan tidak boleh terlalu kecil. Intinya harus seimbang, gitu ya. Nah, rata-rata permasalahan pada motor CB ini adalah bagian jalur oli ini, tetapi kebanyakan yang diganti adalah bagian pompa oli. Ada yang menggunakan pompa oli FU, ada, intinya macam-macam. Intinya pompa olinya tersebut yang diganti, gitu ya. Nah, kemudian akan ada pertanyaan lagi, yaitu, lah kan justru lebih bagus, Le, untuk penggantian pompa olinya. Itu betul, Mas, tetapi kalau kita tidak nyari bibitnya, lama kelamaan maka
saat dia mesin panas pun akan mengakibatkan semburan oli kurang sehat karena jalurnya saja kurang sehat. Mau digedein pompanya pun akhirnya saat panas dan RPM tinggi semburannya pun juga kurang sehat karena jalur penghisapannya kurang besar. Oke, nah di sini Lemono berani mengatakan kenapa dia itu kurang besar. Lemono carikan dari bagian contohnya. Oke, dan sekarang di sini kita contohkan bor. Nah, bor ini 7,5. Nah, bor ini 7,5 kita masuk ke. Ini nggak mau masuk. Ya, nggak mau masuk. Loh, nggak mau masuk ya, tidak mau masuk. Oke, nah sekarang Lemono contohkan dari bagian crankcase Neotech. Nah, ini adalah crankcase Neotech ya, crankcase Neotech. Kita perhatikan dari bagian lubang ini. Lah, ini kan masuk. Plug dulu masuk ya. Nah, masuk ya. Nah, tandanya adalah bagian jalur oli CB ini kurang besar. Gitu nggih. Nah, itu kan sudah settingan pabrikan, Lek. Ya bener, Mas. Ini sudah settingan pabrikan, tetapi untuk mesin ini sendiri sudah kita otak-atik loh. Bukan pabrikan lagi loh ya. Nah, kita perhatikan dari kondisi lagi, Mas ya. Dari kondisi lagi. Mesin ini sudah kita otak-atik, Mas. Bukan standar pabrikan lagi. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah pada mesin ini sendiri olinya tersebut harus sirkulasinya normal sesuai dengan putaran mesin ya. Nah, oke, jadi seperti itu. Dan sekarang langkah selanjutnya Lemono akan membedah dari bagian mesin ini. Yang pertama kita bedah dulu dari bagian kiri. Oke, di sini Lemono akan membedah ya mesin di bagian kiri dulu karena kita akan meneliti dari bagian mesin ini dari pengapiannya juga ya, karena ini sudah dilakukan perombakan pada pengapiannya juga ya. Magnetnya sudah tidak standar lagi karena katanya yang punya seperti itu dan Lemono intip dari sini memang betul ya, karena standarnya ini adalah magnet kecil dan spoolnya itu di luar diameter magnet. Oke, jadi seperti itu. Dan sekarang nah kita buka dulu. Oke. Nah, ini magnetnya grand, spoolnya juga punya grand, sudah digulung ulang. Oke, lanjutkan. Oke, dan sekarang kita akan mengukur panjang pickup ya. Kita ukur dulu. Oke, kenapa dari awal itu berjalannya oli tidak lancar saat mesin panas kok terus justru di pengapian diukur-ukur, Lek? Karena di sini kendalanya juga pada tenaganya raono, Mas. Tenaganya hilang total ya. Nah, sekarang kita ukur dari panjangnya saja dulu. Oke, panjangnya di sini ketemu 24,5. Nah, oke. Nah, 24,5 ya. Oke, dan di sini Lemono tidak perlu mengukur jaraknya ini karena 24,5 ini pun sudah kurang tepat pada pengapian motor ini sendiri karena CDI-nya grand. Oke. Sekarang Lemono akan melepas dulu ya, melepas dulu dari bagian magnete. Oke, sekarang kita buka dulu dari bagian magnete. Walah, telulasan. Kuncinya 13-an. Oke, sekarang kita lepaskan di bagian magnete. Nah, kita lepaskan dulu. Alah, rada angel lagi. Oke. Oke. Dikencengke dulu. Oke, nah, oke, sudah terlepas. Loh, jadi magnetnya sudah dibenerin loh ya, Mas. Oke, rapopo. Oke, sekarang kita lepaskan dulu. Nah, magnet kita lepaskan, kemudian kamprat sudah dibenerin, padahal kok nggak dikasih sari sekalian, kok malah dikasih CB lagi. Ya wis lah, gak apa-apa. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjutkan ke bagian koplingnya ya. Nah, di sini
Biasanya untuk perombakan seperti ini Mas ya, itu ada beberapa. Yang pertama ini mau dilas ya, ini kalau dilas, ini dilas, otomatis ada penambahan biaya Mas ya. Nah oke, sekarang kita nah kita lanjutkan membuka dari bagian koplingnya. Magnet sudah kita buka ataupun sudah kita teliti. Nah sekarang kita ke bagian magnet apa namanya, koplingnya. Iya. Kita lepaskan dulu dari bagian koplingnya. Oke, sekarang kita cabut. Nah oke, model koplingnya ngono ya. Nah ini namanya bak CB Kuro sebutannya kalau di tempat Lemono ya. Oke, ini kebencel kabeh. Nah ini mungkin pernah terjadi lepas atau bagaimana, Lemono juga kurang tahu. Oke, di sini juga sudah lepasan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian langkah selanjutnya. Oke, nah di sini Lemono akan membahas sedikit ya, tentang bagian tentang oli, jalur oli ke sebelah bak kanan. Oke, nah di sini yang Lemono bahas adalah kenapa Lemono sering menyebutkan bahwa belum tentu itu pompa olinya yang lemah. Bisa jadi kalau sebelah kanan ini adalah silnya. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah dia itu yang nempel ke bagian sini. Nah antara apa ini namanya, rotor oli ini dengan sini kurang nempel, itu bisa jadi penyebabnya. Oke, sekarang kita wadahi. Oke, dan kemudian kita lepaskan dari bagian bak kanan ini dulu. Seperangkat koplingnya kita lepas. Kunci sok singgi nyepat kopling ya. Oke, kita lepaskan. Lah obeng doken iki. Oke, kita lepaskan dulu. Ki muter nggak agak digojaki. Oke, kita lepaskan di bagian sini. Oke. Nah, kita lepaskan. Oke, kemudian kita lepas juga. Lekos sekali nih. Stok 10, Bu. Oke, sekarang kita lepaskan dari bagian koplingnya.
Oke, dan di sini memakai kancingan. Apabila ingin memakai baut drat itu sudah full di video Limono ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke dari bagian saya tak puter nah, oling lagi kok bengur-bengur. Nah, ada olingnya ya di bagian gigi bawah, kita perhatikan ada olingnya. Oke, sekarang kita lepas di bagian giginya ini. Aduh. Oke. Nah, ini sama persis ya video di depan Limono tunjukkan itu ya, sama persis. Nah, sekarang kita lepas ke. Oke. Oke. Oke, dan sekarang kita lepaskan juga di bagian sini sekalian ngecek pompa oli ini. Mau Bapak? Oke, sekarang kita lepas bagian sini. Oke, dan sekarang kita cek. Nah, kita cek. Oke, di sini silnya kita cek. Loh, silnya situ ora enek. Wah, enek. Oke. Kita ukur dulu. Nah. Oke, di sini silnya sudah tinggi, sudah betul ya. Ini silnya sudah tinggi. Apapun sampean. Di sini silnya sudah kondisi pada posisinya ataupun silnya baru. Nah, ini tandanya sudah benar. Oke, nah ketika sil ini sudah tinggi ya, sil ini sudah baru tetapi oli tidak lancar, kita cek jalur lain. Karena Limono kalau tentang pompa oli ini error, Limono tidak yakin ya. Karena bahan lama itu beda dengan bahan baru, beda pokoknya gitu ya. Nah, sekarang kita cek bagian jalur lain. Nah, bisa kita perhatikan ya Mas. Yang pertama kita perhatikan sebelah sini, ini ada las-lasan ini loh. Nah, ini ada las-lasan nih ya, di sebelah sini ada las-lasan nih. Nah, bisa jadi dikarenakan las ini lubang di bagian si crankcase ini itu menyempit sehingga hisapannya dari bagian pompa sini kurang kuat. Itu bisa jadi. Oke, biarpun diganti sil ini baru ya tetap aja mengarah ke kopnya kurang lancar, itu bisa jadi penyebab. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini nanti kita intip dari dalam karena akan kelihatan. Sebentar, kita lepaskan dulu. Oke, di sini apabila di upgrade nantinya, kalau ingin rencana upgrade dan ini tidak menggunakan kancingan, caranya ada di video Limono sudah membikinkan. Di video YouTube, Facebook juga sudah ada ya. Limono bikinkan bagian ini menjadi drat. Jadi ora repot-repot ngatur AC, PNP, Mega Pro, PNP, GL ra usah. Ini aja dibikin drat, sudah bisa. Oke, nah sekarang kita tinggal bedah mesin tengah. Oke, kita buka. Oke.
Ini kelihatannya las-lasannya baru semua ya, baru semua. Nah, baru dilas-las loh sebenarnya ya. Intinya habis diturunkan mesin. Oke. T8 sita Ibu. T8 sita. Oke, dan sekarang nah kita lepas ke. Kita taruh magnet. Nah, kita taruh magnet bautnya. Oke, dan sekarang kita bedah bagian tengahnya. Oke, dan sekarang kita teliti dari bagian jalur pompa oli ini. Nah, ini aku jipono seling, Bu. Selingnya nantinya kita ambil seling singkaku gini. Oke, nah sekarang dulu saya kita mentok apa belum Ki? Oh, sudah mentok. Oke. Oke, dan sekarang kita cek. Oke, di sini nanti kita akan memperbesar ya sedikit ke arah kanan sana karena di sini bekasnya las. Nah, di sini ada bekas lasan, jadi kita perbesar di bagian jalur ini. Kemudian sebelah kirinya, walah, ki bandul iki ekstrim tenan iki. Segong kita perhatikan, iki wis dipoles-poles burung. Oke. Oke, dan sekarang karena bagian si motor ini juga berpengaruh pada tenaganya hilang, maka kita nanti akan meneliti askruknya juga ya, karena ini lubangnya sangat banyak sekali ya. Nah, ini nanti kita teliti, ini sudah dilakukan pemapasan ya bagian samping. Kita teliti nanti. Nah, sekarang tetap kita fokus ke jalur oli. Nah, oke. Nah, ini nanti kita perbesar ya. Kita perbesar dengan diameter yang mirip Neotech. Di bawahnya Neotech nggak apa-apa. Yang penting adalah dia itu tidak standar pabrikan CB ini ya. Nah, untuk melumasi bagian ke arah blokopnya supaya lancar. Oke, nah sekarang di sini Lemono akan menjelaskan sedikit tentang bagian motor ini. Oke, di bagian motor ini Mas, kita cek dulu dari bagian bandule. Oke, sekarang kita akan meneliti bagian askruk ya. Nah, bagian askruk kita teliti. Klakernya, nah klakernya ini betul sudah di custom di bagian nempel di bagian sini Neotech ya. Diproses sama seperti Neotech, intinya gitu.
Oke, dan sekarang kita tempel, oke. Oke. Oke, dan sekarang Lemono akan ngecek dan menjelaskan di bagian askruk ini, karena askruk sendiri berpengaruh pada tenaga ya. Setepat-tepatnya pengapian apabila balannya tidak tepat mengakibatkan tenaga motor akan tetap tidak bisa maksimal. Setepat-tepatnya di dial, setepat-tepatnya noken as liftnya berapa, setepat-tepatnya rasio kompresinya berapa. Tetapi ketika balan ini salah, semua akan ikut salah, karena ini adalah putaran poros. Nah, untuk membuktikan perkataan Lemono ini sangat sederhana. Cari balan yang terpisah. Itu geser satu gigi atau lepas sekalian balannya. Ya, pasti motor tersebut akan bermasalah. Intinya gitu. Sama sistemnya dengan balan tempel ini, kan nempel jadi satu. Oke, sekarang kita lanjut ke. Nah, sekarang kita putar dulu dari bagian askruk ya. Kita putar dulu. Oke. Yang pertama askruk ini oleng loh ya. Nah, oke. Nice. Askruk ini oleng, puterannya berat. Ya, askruk ini oleng, puterannya berat. Oke, kita cek kembalinya. Matit. Nah, kesini. Oke, sininya agak cepat, majunya agak cepat, kemudian mundurnya lambat sekali. Oke. Sekarang kita posisikan bawah. Oke, nah agak lambat ya, terlalu lambat. Oke, jadi ibarat tenaga ini muternya itu kurang lempeng. Bahasanya Lemono memberikan bahasa seperti itu ya. Ini muternya kurang lempeng ataupun kurang maksimal saat RPM atas. Makanya ini persnelingnya yuk pendek-pendek. Pendek-pendek itu bukan karena belum semuanya karena rasio, belum semuanya dikarenakan draft gear ya, tetapi juga dikarenakan bisa jadi bagian balan ini tidak tepat. Contohnya sederhana. Sudah diupgrade semua tetapi nafas tetap pendek-pendek, itu sudah banyak sekali Lemono jumpai di bagian mesin-mesin tipe GL dan CB. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita perhatikan di bagian askruk ini sendiri ya, kita perhatikan. Nah, di sini askruknya oleng Mas. Nah, ini askruknya oleng. Nah, ini yang menyebabkan dengur. Ya, kelihatan ya. Nah, ini kan kita perhatikan klakernya ini goyang. Kita perhatikan dulu. Apa? Tunggu. Oke, kita perhatikan klaker ini goyang. Kita perhatikan ya tuh. Oke, jadi klakernya itu goyang. Kalau di kamera ini daunnya ya yang oleng. Ini bukan Mas ya. Ini adalah yang oleng bagian tempat pembikinan dari bagian klaker. Lemono tunjukkan sebentar. Oke, sekarang Lemono buka ke dari bagian apa namanya. Lemono ingin menunjukkan bahwa ini adalah pembikinan dari bagian rumah klaker. Kepeng mindu. Ini tak apa. Nah, karena keluar lagi enteng ya, harusnya enteng. Nah, enteng toh. Oke. Nah. Oke, sekarang kita perhatikan. Di sini sudah dilakukan perbaikan. Nah, di sini sudah dilakukan perbaikan dan pembikinannya ini kurang senter sehingga si klakernya ini goyang gini, Nah. Oke, ini permasalahan dari askruk dan sekarang Lemono akan menjelaskan ini apabila dirombak dan disetruk itu kira-kira biayanya banyak apa enggak. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, dan sekarang Lemono akan menjelaskan dari versi sing penting penak ya, penak versi mesin ini atau penak setrukan gitu ya. Nah, sekarang Lemono ulas. Oke. Yang pertama, apabila ini kan penyakitnya sudah ketemu loh ya. Nah, apabila ingin menggunakan mesin ini saja semua, kita hanya memperbaiki yang pertama. Penyakit ada di bagian askruk balan kurang tepat. Yang keduanya ini ada olengnya sehingga menyebabkan dengur tersebut ya di video depan loh. Nah,
Apabila ini kita benahi, kemudian noken as dan daerah kop kita benahi, seperti misalnya kita ngecek dari bos klep seperti itu ya. Nah intinya menggunakan blok kop itu, yang perlu kita benahi adalah yang pertama adalah pengapian, yang keduanya adalah as kruk sendiri, yang ketiga adalah penggantian pada gigi draft gear. Itu untuk maksimalnya mesin ini ya, karena kalau kita perhatikan klaker-klaker ini ya anyar ya mas ya, setangnya kayak ya anyar. Wah enak kocaknya sih tek, ada kocaknya sedikit. Oke, dan ini pilihannya terserah jenengan. Oke, tetapi apabila meminta di stroke standar tiger, otomatis kita harus memperbesar piston, mengganti sok rumah piston, kemudian menambah tinggi plendes ataupun panjang bloke, kemudian memperbesar dari bagian down clap. Dan yang tidak lupa adalah bagian gigi draft gear ini tetap kita ganti. Bisa menggunakan 22 ataupun 21. Bebas ya. Itu terserah. Intinya mau pilih yang mana. Kalau penyakit-penyakitnya yang sudah lemonulas ya. Ini rumahnya juga terjadi aus. Ya, aus banget. Oke, jadi itu yang bisa Lemono bahas. Lah untuk biayanya kalau untuk standar ini, dalam artian memperbaiki kondisi mesin yang ada ini dengan stroke tetap, itu lebih sedikit mas, daripada kita mengupgrade tigeran kasarannya ya. Di-upgrade tigeran dari bagian stroke kita tiger, dari bagian piston kita diameter tiger, kemudian dari klep kita diameter tiger. Itu otomatis lebih banyak ya. Karena yang Lemono sarankan adalah satu, kenapa ganti blok kop Neotech kok tidak pro sekalian ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Ini pilihan tergantung jenengan, karena permasalahan yang pertama tidak ada tenaga. Bibit pertama tidak ada tenaga, ada pada asduk, yang keduanya ada pengapian ya. Kemudian nafasnya tidak bisa, persneleng siji loro telu langsung 4 5 langsung tek gitu loh ya. Nggak ada bengok-bengoknya gitu ya, nggak ada teriaknya. Itu bisa diakibatkan dari draft gear. Oke. Kemudian kalau blok kop blok kop itu terserah jenengan mau itu di-upgrade digedekan atau bagaimana, itu pilihan. Oke, tentunya pengapian juga kita Lemono melakukan perbaikan ataupun penyesuaian. Oke, nah sekarang langkah selanjutnya tergantung jenengan, Lemono akan telepon jenengan bagaimana solusinya gitu ya. Apabila di-upgrade intinya lebih banyak. Nanti kalau di-upgrade Lemono list G habisnya kira-kira berapa. Kalau dengan tidak mampu, dalam artian budgetnya cuma sekian, sebutkan aja budgetnya. Dari Lemono akan mengira-ngira dari kondisi mesin ini mana yang harus diperbaiki dengan stroke yang tetap besar, piston tetap, klepnya tetap. Tetapi untuk tenaga tentunya maksimalnya dari mesin ini loh ya. Jangan berasumsi bahwa ini sudah maksimal, mesinnya sudah maksimal terus jenengan berpikir larinya seperti setrukan tiger yora mas ya gitu nggih. Karena ini klepnya Mac, pistonnya Mac. Oke, ya segitu aja, itu yang bisa Lemono sampaikan di video ini. Jadi terserah jenengan mau bagaimana. Tetapi kalau sudah ketemu penyakitnya ini seperti ini, itu terserah jenengan mau ganti monggo, nggak mau ganti monggo. Intinya kalau Lemono disuruh bikin motor ini pokoknya teriak ada tenaganya. Tetapi dengan mesin ini iya, tetapi dengan spek segitu mas, cc nya cuma segini yo, larinya nggak bisa seperti tiger gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian motor CB. Oke, dan motor CB ini mendapatkan keputusan akhirnya ya, mendapatkan keputusan di stroke tiger ya, karena Lemono memberikan pilihan. Kalau dia itu mau tenaganya sehat, yang penting enak dari mesin standar, Lemono tanyakan kembali, ini difungsikan untuk apa mas? Apa deket-deket rumah? Bukan mas, tetapi ini Lemono saya fungsikan untuk Madiun Surabaya. Makanya Lemono memberikan saran nggak sekalian di stroke mas, karena gini, Lemono ceritakan sedikit. Awal-awalnya nggak enak-enak aja ya, nanti mungkin balik sekali dua kali masih enak lah. Tetapi nanti kalau jenengan PP Madiun Surabaya Madiun bosen mas, akhirnya jenengan bongkar mesin lagi, nambah stroke lagi. Nah, kenapa Lemono menyarankan stroke?
Dikarenakan semuanya ini di bagian sini krengkes-krengkes ini sudah dilakukan banyak pembubutan dan pengelasan, intinya gitu. Oke, nah kemudian Lemono melanjutkan dari planning awalnya ini, yaitu tentang bagian motor ini, kenapa dia itu Lemono suruh nyetruk gitu ya. Intinya dia itu sudah dilakukan banyak pengelasan dan sudah dibubut-bubut intinya gitu ya. Untuk supaya nantinya jenengan tidak bosan saat jalan PP Madiun Surabaya gitu nggih. Nah, sekarang langkah selanjutnya Lemono ulas kembali. Oke, dan sekarang Lemono lanjutkan ya. Di sini Lemono memperbaiki dari apa? Yang pertama adalah gigi bagian kopling. Nah, gigi bagian kopling ini Lemono bikin baut. Nah, di sini akan ada pertanyaan pastinya ya. Kenapa kok dibikin baut, Le? Nah, seperti itu ya. Nah, dikarenakan apa? Perubahan dari bagian askruk juga sudah melakukan stroke dan sebagainya. Intinya, dia itu mengurangi suara yang biasanya bunyi glek 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 seperti itu ya. Jeglok-jeglok lah ya. Dikarenakan terlalu ruang geraknya ini terlalu banyak. Ini kan biasanya standarnya kancingan toh. Nah, untuk menghindari itu, keduanya dikarenakan di sini akan dilakukan penggantian drive gear. Kemarin Lemono menyarankan untuk diganti drive gear tiger, tetapi keputusan belum Lemono dapatkan karena Lemono telepon yang punya belum diangkat. Oke, sekarang kita lanjutkan. Saat kita mengupgrade ataupun merubah dari CC ini, yang perlu kita perhatikan pertama kali, yang pertama dikarenakan ini kita merubah CC, maka langkah pertama itu yang kita perhatikan adalah jalur oli. Karena jalur oli ini ketika dia itu tidak lancar, mengakibatkan semua komponen yang sudah kita tata susah-susah ini, mengakibatkan dia itu akan cepat aus kembali dikarenakan jalur oli tidak lancar. Nah, sistem pengeboran juga sudah ada di video depannya. Ini di bagian sini juga Lemono perbesar. Nah, di bagian sini juga Lemono perbesar. Untuk diameternya itu jangan lebih besar dari Neotech, tapi lebih besar dari CB. Ukuran Dewi kalau Lemono tidak pasti, pokoknya di atasnya CB Lemono borke, tetapi tidak boleh over besar ya. Kemudian di sini nanti Lemono juga akan memakai pompa oli standar. Oke, nah di bagian krengkes tengah ini yang kita rombak adalah yang pertama di bagian stroke, kita stroke nama Tiger standar jeglek. Kemudian Lemono freeze, Lemono ratakan untuk menjaga supaya menghambat nanti tidak terjadi kebocoran saat kita rakit. Oke. Di bagian rasio Lemono tidak merubah, tetapi Lemono akan merubah di bagian drive gear. Andai kata itu diperbolehkan. Oke. Oke, sekarang kita akan melanjutkan dari bagian pemerakitan dari CB yang kita lakukan penyetrukan. Oke, dan sekarang di bagian sini Lemono akan menjelaskan. Nah, ini Lemono menggunakan piston namanya piston Tiger ya. Ini mau dirakit blok kope. Nah, kita menggunakan plendes ketebalan 4 mili setengah ya. Untuk jarak ini nggak ada setengah mili, jarak sampingnya nggak ada setengah mili, jadi piston lebih muncul. Nah, kelihatan ya, piston lebih muncul kira-kira 1 milian lah. Nah, kelihatan ya, piston lebih muncul. Oke, dan sekarang di bagian sini Lemono akan menjelaskan sedikit. Di bagian motor ini boringannya kita ganti menggunakan sok panjang ataupun boring Tiger, sehingga panjang mengikuti dari panjang sokan Tiger ya, dikarenakan kita menambah plendes. Oke. Kemudian di bagian blok sendiri itu tetap menggunakan menggunakan Magnetech dengan tulisan 124. Oke, nah sekarang kita pasang ini mau jelaskan kembali. Di bagian kop, awalnya kop ini menggunakan GL-Max ya, tetapi dikarenakan motor ini dipakai setiap hari dan Lemono kurang menyarankan apabila ini dibleske menggunakan Tiger. Kemudian Lemono ganti menggunakan Tiger asli Pro, ini punyanya Pro ya, sejenis klep asli besar, bukan bles-blesan gitu intinya. Oke, nah sekarang di sini Lemono akan melanjutkan. Apa sih resikonya ataupun kendalanya bagian klep bles-blesan? Jadi Lemono akan menjelaskan sedikit ya Mas. Apabila kita ngebleske bagian klep ini, tidak semua itu langsung sempurna ataupun langsung pas Mas. Yang pertama, yang keduanya ini nanti akan sering nyetel klep ya, cepat kendor karena dari posisi pelatok. Nah, dari posisi pelatok dengan klep itu, nah klepnya beli klep di klepe. Nah, jadi Lemono jelaskan sedikit.
Jadi di bagian klep ini itu numpangnya separuh gini, Le. Nah, nyisil lah bahasanya ya. Sehingga ini nanti akan cepat sekali namanya sering nyetel klep, intinya gitu. Karena motor dipakai setiap hari, maka Lemono menyarankan di klep yang asli bagian kop tipe Pro ataupun Tiger gitu ya. Tetapi kan Lemono menyarankan seperti itu pilihan. Apabila milih di Bleske ya monggo, kalau mau dipakein yang Pro monggo, selera. Oke, lanjut. Dikarenakan ini juga Mac Neotech, sudah Neotech ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Dikarenakan juga di bagian pelatuk sama nokennya ini kan aus ya, seperti yang Lemono videokan di depan. Nah, ini sudah baret dikarenakan jalur oli yang kurang tepat. Oke, maka Lemono mengganti di bagian si kop itu menggunakan bawaan tipe besar, klep besar ya, Pro, Tiger sama lah intinya gitu. Kemudian di bagian tutup capilnya, gorene beli. Tutup capilnya ini kita menggunakan bawaannya yang GL Max ini ya. Nah, Lemono akan memberikan satu jawaban di sini ya, Nah, di sini Mas, setelah Lemono kan biasanya Lemono tangkap, kemudian Lemono mengukur menggunakan baut junduk. Itu cek saja di video YouTube Lemono sudah banyak sekali. Itu perputaran noken AC, noken AC. Nah, perputaran noken AC ini sendiri, nah dia itu dalam artian normal, tidak jepit ataupun tidak seret, ataupun dia itu tidak kocak juga. Makanya Lemono langsung memasang ke bagian si tutup capil ini dengan bagian ini ya. Oke, jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjutkan jabut iki beli kopi beli. Nah, dikarenakan kita menggunakan bagian rollernya waktu ya, pelatuknya waktunya ganti dan nokennya waktunya ganti, maka Lemono mengganti yang pertama noken as Lemono gunakan Tiger juga. Kemudian pelatuk Lemono menggunakan roller ya. Di sini kalau seandainya tidak waktunya mengganti ataupun tidak terjadi aus, maka Lemono tidak mengganti ya. Karena ini mengganti, maka Lemono roller sekalian dan Lemono kasih noken Tiger sekalian. Jadi seperti itu. Oke, nah itu jawabannya apabila teman-teman yang bertanya gitu ya. Nah, oke, dan sekarang kita lanjutkan. Di sini menggunakan kamprat 100 baru ya. Oke. Sekarang Lemono akan merakit dari bagian kop ini sendiri ya. Kita rakit, tapi video seperti biasa kita akan melewati videonya. Di sini Lemono hanya menjelaskan itu ya, Mas ya. Oke, dan buat yang punya ini nanti motor jenengan coba ya, karena kondisi pengecekan antara tutup capil ini dengan bagian kopnya ini saat pengecekan manual ataupun mesin mati itu kondisi normal Mas ya. Jadi lebih ketahuan lagi apabila mesin hidup nantinya. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangannya ya. Nah, oke. Sekarang Lemono akan melewati videonya, kita pasang kembali ya. Ini pistonnya menggunakan standar. Oke, standar jeglek, standar punyanya Tiger. Oke, sekarang kita lanjut. Nanti kalau blok sudah terpasang, maka Lemono akan menata juga di bagian pengapiannya ya. Lanjut. Oke, dan di bagian blok sudah kita rakit ya, Nah, sekarang kita mengarah ke bagian drive gear, oke ya. Di bagian as persneling. Nah, di bagian as persneling ini kita perhatikan ya. Di bagian as persneling ini awalnya itu adalah kancingan. Nah, awalnya ini adalah kancingan ya. Nah, kancingan snap ring. Kemudian kita bikin drat. Oke, nah ini untuk mengurangi suara jeglok-jeglok. Kenapa? Dikarenakan sudah dilakukan pengcustoman pada as truke. Oke, nah mudah-mudahan ini tidak ndul-ndul ataupun tidak dengur ya. Nah, karena gigi kita menggunakan yang pertama itu menggunakan dua-dua. Ya, drive gear Tiger lah kasarannya seperti itu. Nah, sekarang kita akan memasang dari bagian drive gear dan nanti selanjutnya Lemono akan memvideokan juga di bagian pengapiannya. Nah, itu dirombak berapa mili. Oke, sekarang kita lanjutkan dan Lemono akan memasang bagian drive gear ya. Kita hanya mengganti bagian gigi drive gearnya saja, tetapi nanti bagian rumah kampasnya itu tetap bawaannya ya. Di sini Lemono akan memberikan satu alasan khusus kenapa di bagian sini nanti paling Lemono hanya memberi dia itu per Tiger, per koplingnya itu punyanya Tiger, itu mentok Mas ya. Kenapa? Dikarenakan di bagian bak kopling ini bisa kita perhatikan ini menggunakan tuas kecil. Nah, tuas kecil ya, tuas kecil.
Ini sudah Lemono jelaskan ya, apabila dipaksa dengan per lebih kaku dari Tiger itu biasanya di sini ada seal itu gampang sekali sealnya rusak, dan keduanya yaitu bisa menyebabkan putus asnya itu putus. Ya, itu sudah Lemono videokan. Lemono pernah putus asnya itu di bagian Tegal. Itu sudah Lemono videokan juga. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tegal Jawa Tengah dulu. Lemono pernah putus asnya ini. Nah, asnya ini pernah putus. Yang ini di bagian ini kalau dicabut ini ada aslinya di dalam. Ya, itu pernah putus di sana. Lanjut, sekarang Lemono akan memasang dari bagian draft gear air kopling. Lanjut. Oke, sekarang di bagian CB ini kita lanjut bagian penataan pengapiannya ya. Pengapiannya, dan di sini kampret kita menggunakan kampret 100 baru. Oke, dan di sini Lemono sudah mengukur dari bagian titik pickupnya. Jatuh titik pickup itu berada di bagian sini. Ya, Lemono dekat ke kamera ini dulu. Oke, di sini Lemono sudah nandai tindik ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini adalah tempat titik jatuhnya pulser. Tadi Lemono sudah mengukur dari bak yang dilubangi ya. Ini sudah lubangan dari sananya, dari motor datang ya. Itu sudah Lemono ukur, dia itu di bagian sini. Nah, bagian sini itu Lemono tandain. Oke. Dan jaraknya ini adalah dia itu bawaannya 7 mili ya. Bawaannya 7 mili ya. Oke, 7 mili ya. Nah, sekarang Lemono jelaskan sedikit ya. Dan di sini panjang awalnya ini belum Lemono rubah loh ya. Belum Lemono rubah. Di sini panjangnya dia itu ketemu angka 26. Nah, ini. Oke, 26 ya. Nah, sekarang Lemono jelaskan ya dari bagian titik pengapian. Ada beberapa titik pengapian dari custom titik pengapian ini, ada beberapa ukurannya yang sama tetapi ada beberapa yang berbeda. Kenapa? Karena dari situasi dan kondisi mesin itu sendiri. Sudah Lemono banyak sekali Lemono ulas ya, bahkan di perombakan pengapian Mio pun juga Lemono jelaskan ya. Nah, sekarang Lemono jelaskan sedikit. Nah, gini. Apabila ini kan tonjolan puser. Nah, gini loh Mas. Nah, ya Lemono jelaskan. Ini AC ya, AC ini menggunakan CD Grand. Biar jelas. Lagi CD ini Grand ya, CD ini Grand. Oke, nah sekarang di sini CD-nya sepulnya Grand juga. Oke, sekarang Lemono jelasin ya Mas. Lemono jelasin. Apabila untuk CD AC di sini ya, jarak tonjolan pickup yang paling ke belah kanan ini terlalu dekat dengan tonjolan ataupun tonjolan pusher sini, itu mengakibatkan di sela enteng, tetapi nanti di gas atasnya itu terkadang ada yang berbet, terkadang motor teriak tapi tenaga tidak bisa keluar. Untuk terlalu dekat ini biasanya di efek sela enteng itu beda Mas ya, apabila yang lainnya pas gitu. Oke, nah sekarang di sini Lemono ingin merubah berapa? Di sini langkah awal yang ingin Lemono rubah adalah dia itu ingin Lemono bikin 14 jarak nantinya di bagian tonjolan ujung sebelah kanan sini, dan bagian jatuhnya pusher ini Lemono bikin jarak dia itu 14. Oke, nah untuk panjangnya berapa Lek nanti setelah bagian jadi Lemono videokan, karena si Lemono tak hitung-hitung dulu. Lanjut. Oke, dan sekarang ini adalah hasil rombakan ya, hasil rombakan kita yang pertama. Di sini jenengan harus ngerayain dulu Mas, supaya semuanya ini ngeplak dulu ya kalau mau dibawa ke Surabaya. Gitu nggih. Nah, di sini Mas ada banyak sekali butuh penyesuaian, yaitu dari karbu ya, karena Lemono sadar bahwa untuk ngeragatin motor CB ini butuh pelan-pelan Mas, tidak langsung instan. Lemono paham itu ya, karena Lemono juga pernah CB Lemono pun dari basic awal adalah 0, dari kecil-kecil semua itu, dari satu Lemono berbesar, dan kemudian Lemono tidak ngurusi bodi gitu ininya. Oke, di sini karena bodinya seperti ini ya. Nah, masih nyolan masih standar semua dari setang semuanya ya. Oke, nah di sini itu adalah cara-cara Lemono. Cara-cara Lemono untuk mengcustom CB ataupun mesin-mesin CB ini sendiri ya.
Dan pesan Lemono adalah Mas, jenengan pakai bodi ini dan kaki-kaki ini tolong jangan langsung digaspol, okay? Karena saya yakin 100% akan motornya langsung munting-munting, Mas. Ya, kenapa? Karena kecepatan ataupun tenaga akan 2 kali berlipat-lipat ganda daripada motor sebelum waktu motor datang. Itu pesan Lemono, karena Lemono sudah mengingatkan banyak sekali, Mas. Awalnya itu basicnya kecil-kecil. Ya, contohnya kayak GL series gitu ya. Kemudian Lemono stroke trigger, Mas jangan dipauke dulu. Kenapa? Karena jenengan harus ngapalin dulu olengnya seberapa. Kalau sudah tahu olengnya kira-kira nggak apa istilahnya digas terus itu nggak terasa oleng banget, itu bisa digas. Tapi kalau terasa oleng dikurangin gas saja. Akhirnya tekad digas, akhirnya gulung gemak, Mas. Ini banyak sekali. Dan bisa curhat di kolom komentar ya kalau Lemono sudah mengingatkan. Aja digas mentok sih Mas, motornya diapali dulu. Nah itu sudah sering sekali ya. Biar bukannya dia itu tidak pernah naik motor sebelumnya, bukan Mas. Karena bodi motor ketika sudah dinaikkan cc itu pasti akan berubah rasa. Yang jelas lebih enteng lagi gitu loh. Jadi motor itu munting-munting gitu. Makanya harus ada penyesuaian dari kaki-kaki. Oke, nah sekarang Lemono lanjutkan. Di sini Mas ya, suara ini nanti saat Lemono nyalakan mesinnya kita perhatikan. Ya, sliber semua ini getar. Ya, dari ujung atas sampai ujung bawah sini getar semua ya. Nah, ini getar semua ya, termasuk klaker banmu juga oblak. Nah, suaranya seperti ini. Ini oblak, klakernya oblak. Nah, gitu, lembut-lembut gitu. Saya sebentar. Kita lihat ya. Nah, oblak ya, loh. Ya. Nah, ini kalau di standar 2 klok gitu suaranya kalau ketika mesin nyala. Oke, nah sekarang kita coba nyalakan mesinnya dulu ya. Kita nyalakan mesinnya. Di sini Mas Lemono saat nyeting pengapian. Nah, pengapian ini Mas ya. Itu menggunakan CDI yang awalnya. CDI yang awalnya itu motornya lonjak-lonjak Mas. Ya, motornya lonjak-lonjak. Kemudian Lemono mengganti CDI seadanya Mas. Ya mereknya ini. Kalau bisa cari yang cepotan motor, mau Supra lama mau Grand terserah ya. Karena jenengan minta pengapian AC. Nah, oke. Sekarang kita coba nyalakan. Ini karbonnya juga kurang gede Mas sebenarnya ya. Nah, oke, sekarang kita coba nyalakan mesinnya. Kontaknya on borong. Oke, kontak sudah on. Kemudian kita selah. Oke, motor sudah mau nyala. Oke, dan si motor ini tolong dirayen dulu ya Mas, dirayen dulu, diapalin. Nanti sebelum dia ke Surabaya itu kurangnya bagaimana bisa konsultasi ke Lemono. Oke, karena ngeragati saya akeh. Oke, Lemono matikan dulu dari mesinnya. Oke, nah itu yang bisa Lemono sampaikan. Dan di video di depan adalah cara-cara perombakan Lemono. Ingat, setiap pengcustoman mesinnya tidak harus sama, ukurannya tidak harus sama. Sesuaikan saja dengan kondisi mesin yang ada. Contoh saja di pengapian, tidak semua Lemono bikin 14, tidak semua Lemono bikin 15, tidak semua Lemono bikin dari bagian 12 dan sebagainya. Kenapa? Karena putaran balan masing-masing. Ya. Kenapa Lemono membahas putaran balan lagi? Itu sudah bisa cek di video YouTube Lemono bahwa putaran balan ini berpengaruh besar pada tenaga motor. Terima kasih, salam Gubratoli dari Lemono.